Selamat pagi Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan. Sesulit apapun tantangan yang sedang kita hadapi sekarang, jangan pernah putus asa. Tuhan pasti bangun sesuatu dalam kehidupan kita sehingga kita dapat keluar sebagai pemenang. Tuhan taruh instrumen penting di dalam kehidupan ini. Dan karenanya apa yang saya sampaikan tadi, saya mau ajak kita untuk melihat dasarnya. Daniel pasal yang kedua, dimulai ayat yang ke-16. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Ada kata waktu yang menarik di ayat yang ke-16 dari Daniel pasal yang kedua. Maka jangan pernah melihat bahwa semuanya sudah berakhir. Sudah terlambat. Lihat kisah Lazarus. Tuhan sengaja untuk berdiam meskipun ia tahu Lazarus sedang sakit. Alkitab mencatat 2 hari dia tinggal di kota itu dengan sengaja. Namun sebelum semuanya Tuhan kerjakan, ia telah memberikan sebuah keputusan bahwa yang akan terjadi, nama Tuhan yang dimuliakan. Lazarus hanya sekedar tidur. Jadi Bapak Ibu, berbicara tentang tantangan yang kita hadapi terkait dengan waktu. Poin pertama yang saya ingin sampaikan, bahwa waktu Tuhan itu yang terbaik. Terkait dengan waktu, ada masa berlaku atau expired date untuk setiap masalah yang sedang kita hadapi sekarang. Karenanya jangan melihat masalah itu sebagai sesuatu yang abadi. Hanya Tuhan yang boleh kita lihat dalam perspektif kekekalan. Selanjut, inilah instrumen yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan Daniel, dan saya berdoa itu ada dalam kehidupan saya dan saudara-saudara yang saya kasihi. Ayat 17, kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hanaya, Misael dan Azaria, teman-temannya. Dengan maksud supaya mereka memohon, garis bawahi, memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Apakah Hanaya, Misael dan Azaria lebih kuat dari raja? Jawabnya tidak. Tapi Daniel memberitahukan hal itu kepada mereka. Kenapa Bapak Ibu? Karena di dalam mereka ada sebuah nilai yang sama. Apa? Nilai pengharapan kepada Tuhan. Instrumen apa yang Tuhan kasih dalam kehidupan ini yang berharga yang harus kita perjuangkan waktu demi waktu? Instrumen itu ialah persekutuan dengan orang percaya. Maka ketika kita berbicara tentang persekutuan, kita harus melihat Tuhan tempatkan kita dalam fungsi di dalam keluarga. Maka kita harus bangun kesatian suami istri dengan anak-anak, dalam pekerjaan, baik dengan pemimpin, orang-orang yang selevel dengan kita maupun yang di bawah. Pilih partner in pray. Teman-teman yang mau kita ajak untuk sama-sama membangun sesuatu dengan prinsip-prinsip yang benar. Di dalam pelayanan, tim sekerja diajak. Bukan saling sikut, tetapi saling mendorong untuk melihat kemurahan Tuhan yang lebih lagi. Bapak Ibu tahu gitar.
Senar 1 sampai senar 6 itu berbeda. Baik dari ukuran, material yang ada. Bahkan waktu senar-senar itu dipasang, mereka ditarik sedemikian rupa. Harus dalam keadaan yang tepat dan dimainkan. Ketika dimainkan dengan tepat, maka ada harmonisasi yang indah. Kita senang dengar permainan gitar yang apik. Saya membayangkan demikianlah nilai persekutuan di hadapan Tuhan. Waktu dia tarik kita dalam sebuah situasi yang sulit, Tuhan pertemukan kita dengan orang-orang yang tepat, yang mau bersama-sama menghadapi masalah bukan dengan kuat dan gagah, tetapi meminta dan memohon kemurahan Tuhan dan kasih-Nya. Maka tangan yang dahsyat dan ajaib itu, tangan yang penuh kuasa, tangan yang mampu untuk melakukan segala sesuatu, yang sakit pun mampu disembuhkan, itu akan memainkan harmonisasi yang indah di internal mereka yang membangun hidup dalam persekutuan. Maka tidak heran Mazmur 133 berkata, ada berkat kehidupan yang diperintahkan Tuhan buat mereka yang duduk rukun bersama. Jadi pagi hari ini kunci keberhasilan, instrumen yang diperjuangkan Daniel, yang terus dibangun dalam kehidupannya ialah persekutuan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.